Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Hendrimawan dengan NIM 6720219090. Saya berasal dari kelas TC121H. Di sini saya akan mereview materi tentang konsep bahasa, bahasa dan ekspresi reguler, dan automata. Yang pertama, konsep bahasa. Ilmu komputer memiliki dua komponen utama, yaitu model dan gagasan berdasar mengenai komputer dan teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputer meliputi hardware dan software. Teori bahasa dan automata termasuk dalam bagian pertama dari dua komponen utama ilmu komputer tersebut. Teori bahasa dan automata diterapkan pada perancangan digital, pembuatan bahasa pemrograman, dan kompilator. Abjad, untai string, dan bahasa. Abjad adalah sebuah himpunan berhingga tak kosong dari simbol-simbol. Untai atau string kata adalah sebuah barisan berhingga simbol-simbol dari suatu abjad. Bahasa atau language adalah suatu kumpulan dari string-string yang bernotasi sama dengan L. Bahasa kosong adalah sebuah bahasa yang tidak terdiri dari string-string. Bahasa kosong berada dengan bahasa yang terdiri dari string kosong. Bahasa universal dari Sigma adalah bahasa yang terdiri dari semua string berdasarkan suatu abjad Sigma. Operasi-operasi pada string. Panjang dari string. Panjang string S didefinisikan sebagai banyaknya anggota abjad dalam S. Eksponensiasi atau pangkat. Misalkan S merupakan sebuah string atau kata, maka S0 sama dengan epsilon, S1 sama dengan 122, S2 sama dengan 122, 122, S3 sama dengan 122, 122, 122. Perangkaian. Jika S1 dan S2 adalah string-string, perangkaian S1 dan S2 adalah string yang diperoleh dengan merekatkan string 2 ke string 1. Contoh, S1 sama dengan 112 dan S2 sama dengan 121, 212. Maka perangkaian S1 dengan S2 adalah string 112, 121, 212. S1 kali S2 sama dengan S1 S2 sama dengan 112, 121, 212. S1 kali S1 kali epsilon sama dengan S1 sama dengan 112. Operasi-operasi pada bahasa. Perangkaian. Misal L1 dan L2 merupakan bahasa-bahasa berdasarkan abjad, perangkaian L1 dan L2 ditulis L1 kali L2 sama dengan S1 kali S2, S2 elemen 1 dan S2 elemen L2. Contoh, L1 sama dengan A, B dan L2 sama dengan C. Maka L1 kali L2 sama dengan AC, BC. L1 kali epsilon sama dengan epsilon kali L1 sama dengan L1. Eksponensiasi. Misalkan L merupakan suatu bahasa berdasarkan abjad sigma. Contoh L sama dengan AB. Berdasarkan abjad tersebut didapatkan L0 sama dengan epsilon, L1 sama dengan L sama dengan AB, L2 sama dengan L kali L1 sama dengan AB, L3 sama dengan L kali L2 sama dengan AB, AB, AB. Eksponensiasi atau pangkat, misalkan S merupakan sebuah string atau kata, maka S0 sama dengan epsilon, S1 sama dengan 122, S2 sama dengan S1, S2 sama dengan 122, 122, S3 sama dengan 122, 122, 122.
Gabungan terdiri dari semua string atau kata yang muncul sekurang-kurangnya sekali dalam L1 dan L2. L1 gabungan L2 sama dengan sedemikian sehingga elemen L1 atau S elemen L2. Irisan. Misalkan L1 dan L2 adalah bahasa-bahasa berdasarkan suatu ajab sigma, maka intersection dari L1 dan L2, L1 irisan L2 terdiri dari string-string yang muncul baik dari L1 maupun di L2 sekaligus. L1 irisan L2 sama dengan sedemikian sehingga elemen L1 dan S elemen L2. Subbahasa. Notasi subset notasi L1 subset L2. Contoh, jika L1 sama dengan A, 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 dan L2 A, 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 maka L1 subset L2. Dan dua buah bahasa L1 dan L2 dikatakan sama jika kedua bahasa tersebut secara persis mempunyai string yang sama. Jadi jika sebuah himpunan-himpunan kedua sama, notasi sama dengan L1 sama dengan L2. Star closure dan plus closure. Jika L adalah sebuah bahasa berdasarkan suatu abjad sigma, didefinisikan seperti berikut. Star closure dari L star closure dan plus closure dari L plus closure. Jadi star closure adalah L0 sama dengan epsilon, L1 sama dengan A, L2 sama dengan A2 atau AA. Jadi dari gambar plus closure tersebut dapat disimpulkan L1 gabungan L2, gabungan L3, gabungan seterusnya. A gabungan AA, gabungan AAA, gabungan seterusnya. A, AA, AAA, seterusnya. Kedua, bahasa dan ekspresi reguler. Himpunan kosong adalah suatu bahasa reguler. Epsilon adalah suatu bahasa reguler. Untuk setiap A elemen sigma, A adalah sebuah bahasa reguler. Jika L1 dan L2 adalah sebuah bahasa reguler, maka L1 gabungan L2, L1 kali L2, L1 star closure dan L2 star closure adalah sebuah bahasa reguler. Contoh, misal sigma A, B. Ekspresi reguler. Ekspresi reguler merupakan penyederhanaan dari bahasa reguler. Dapat dilihat pada tabel. Ekspresi reguler hanya mengurangi kurung kurawal pada gambar tersebut. Atau bisa dikatakan sebagai penyederhanaan. Arti dan notasi ekspresi reguler. Star closure bisa tidak muncul, bisa muncul berhingga kali 0 sama dengan N. Yaitu penutup plus dan plus closure artinya minimal muncul satu kali 1 sama dengan sampai dengan N. Atau union atau U sama dengan union atau gabungan. Titik berarti titik berarti perangkaian. Biasanya bisa dihilangkan misal A kali B. Bisa ditulis AB. Contoh ekspresi reguler. 1. ER sama dengan 0, 1, 0 star closure. String yang dibangkitkan atau muncul sama dengan 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Hal tersebut bisa terjadi karena
Star-Closure dapat menambahkan pada bagian yang mendapatkan Star-Closure. Pada contoh yang pertama, tambah Star-Closure pada bagian 0 di belakang. Contoh kedua, ER sama dengan A plus B. String yang dibangkitkan atau muncul sama dengan AD, AD, AD. Hubungan bahasa dan ekspresi reguler. Contoh, R sama dengan 1 plus 01 plus epsilon plus 1, 1, 0. Tentukan LR. LR sama dengan L 1 plus 1 plus 01 plus epsilon plus 1, 1, 0 sama dengan L 1 gabungan L 01 gabungan L epsilon gabungan L 1, 1, 0. Jadi dapat dihasilkan 1,01, epsilon, 110. Dan yang terakhir tentang automata. Automata adalah salah satu sistem yang terdiri dari beberapa state yang mana state tersebut menyatakan informasi mengenai input yang lalu, sehingga mampu dianggap sebagai memori mesin dalam mesin automata. Input dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Contoh, bila ada untaian atau string input pada gambar tersebut, DA dapat diterima karena berakhir pada final state. DO diterima juga karena berakhir pada final state. Sedangkan ADD ditolak karena tidak berakhiran pada final state. Final state automata merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Secara FSA dinyatakan dengan 5 tupel atau 5M. Sama dengan pada contoh berikut. Contoh, jika mendapatkan input 1101 diterima atau ditolak. Yang kedua, jika mendapatkan input 101 diterima atau ditolak. Pada pertanyaan yang pertama, ditanyakan mesin mendapatkan input 110 apakah bisa diterima atau ditolak. Penyelesaian. Genap 1101 inference menjadi ganjil 101, inference genap 01, inference genap 1, inference genap epsilon. Input 1101 diterima oleh DFA tersebut. Karena input string 1101 habis terbaca dan berakhir di state ganjil, di mana state ganjil elemen final state. Sedangkan pada pertanyaan kedua, mesin mendapatkan input 101. Penyelesaian. Genap 101, inference ganjil 01, inference ganjil 1, inference genap epsilon. Input 101 tidak diterima atau ditolak oleh DFA tersebut. Karena meskipun string 101 habis terbaca, tetapi berakhiran di state genap, di mana step genap tidak termasuk elemen final state. Cukup sekian review